umat Tuan kesedok Guru Abdul lemak di Hafiz antara Surati, umat-umat pengajian di lainnya. MIN Bismillah. Jadi arah umat Nabi ini, arah umat Nabi ini, arah umat Nabi ini. Bukan cerita doang itu umat Nabi SAW itu Masya Allah keluih. Kumbil anak dia ketanda. Nah, salah sopok bahasa Nabi. Jadi tanda logo jadi umat Nabi adalah lemak hilangan dia ketanda isi Rasulullah. Lamun yu'tauna kitabahum bi aimanihim bahasa Nabi. Yang tanda umat kesenul lemak lamun tegal amal catatan amalan niki isi tangan kanan. Okay. Lamun mau catatan amalan niki berdemak isi email Nabi, email kanan. Lagu Arab ketua berbeda lamun keyboard jauh ni. Saudara keyboard aku bahasa keyboard. Keyboard kan? Mau dengan keyboard ini ke kiri dah baik biasa. Boleh mah berbeda akhirat punya loe je amalan bagus boleh mentebik kita pun kiri si demak kira-kira. Apa jawaban untuk kira-kira? Kalau oleh Al-Quran dinara istilah dengan keyboard kan? Lagu di dunia dinara istilah dengan keyboard. Nah, jadi bahasa ulama dinara dengan keyboard memang di akhirat ya. Jadi saya ingat memang di akhirat niki je, ya demak dengan keyboard pun demak dan memang catatan amalnya itu dengan tangan kanannya. Namun bagus, gitu. Nah, ialah nah dia ketanda isi Nabi SAW. Jadi pertanyaan ibu-ibu, saya ya demak catatan amal si makanan. Saya berhenti kira-kira. Kada mau muat. Berhenti saya ya demak catatan amal si makanan itu saya. Ya, ia serajin ibadah. Meni gambaran ni gua apa berbahagia ni. Dengan lamun nabung, lamun lui isi tabungan, tempat buka ada waktu cengeng ada dua. Ni wan tak tahu ni wan. Lamun lui tabungan dengan iki, misalnya bank ni nabung, wah 1 M isi tabungan. Di lalu dong cukup bank ni, waktu cengeng, ketawa kayak pengen lui. Kan? Nah, jadi dengan sebaik catatan amalan niki lemari akhirat si tangan kanan adalah dengan sakluwe pegawaian bagus tentunya. Okay? Sakluwe pegawaian bagus. Maratan niki amal soleh arah. Okay? Amal soleh, melek tenagi, melek izibat, melek terdatang maratan niki. Ia watanda dan niki jari dengan amal soleh. Kan benar bahasa Imam Ibnu Athaillah ada di kitab Al-Hikam. Dia serta kaji tiap malam Sabtu kan dia abang guru Dr. Yusron Az-Zahidi biasa. Lalu dia akan jawab sembalun kan cele uang milu sekali sebulan kadang-kadang jawab soal. Nah, jadi kaji ini kita Imam Ibnu Athaillah beliau katakan di kitab ini ad-dunya al-kaunu kulluha zulmatun bahasa beliau. Jadi bahasa Imam Ibnu Athaillah dunia seni al-kaun wahane al-kaun niki planet selaku niki itu gelap gulita. Ya petang selaku. Ya. Kecuali setelah diberikan cahaya zuhurul haq, itu cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terkenal yang belum di dunia ini Nabi bisa bersinar. Nabi bercahaya di dunia. Di dunia makin ini kena ini. Nabi makin ini kan matahari bersinar, bulan bersinar, bintang bersinar bercahaya. Ini kan terus bertahun kan? Ya, arah bintang, matahari, bulan, kaca, bintang. Inilah yang menerangi istilah. Modernaras matahari dia berbeda dia cerminan. Padahal dia tak telu doang niki ia bercahaya bahasa ulama. Loe bercahaya, aras itu bercahaya. Malaikat pun bercahaya kan anda. Bercahaya dan di malaikat. Itu cahaya, cahaya niki adalah dari nur kan? Nur niki arti cahaya. Kita tahu cerminan malaikat mangkit. Ada mirip cerminan malaikat. Dah jadi apa? Kita kita debat
dia jadi sopir ke malaikat. Nggih. Arahan tulis balut Jibril lah. Dia jadi sopir biasa sopir lah. Kakek ke jora-jora lah. Amat ke malaikat Jibril. Jadi anak ada Jibril, anak akan dunia nama Jibril. Jadi apa? Malaikat apa bumi. Jadi sopir lah teman-teman. Jadi sampai berbahagia. Semua itu bercahaya. Okay? Nabi pun bercahaya Rasulullah. Bercahaya. Yang pun ibadah paling hebat dan ini Nabi sila. Ibadah lain-lain antara syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Okay? Paling utama kira-kira. Sholat atau sembahyang? Sembahyang atau sholat? Nah, kira sembahyang ya kan? Salah kira sembahyang kan tadi? Salah kan dia dapat kira sembahyang baru,adakan dia pada mana dengan Hindu Buddha tu sembahyang mungkin ada. Dia lain-lain ke sembahyang dia dapat dia pada dunia pada sebutan lagu bagusan kena sholat memang. Okay? Bagusan, namun baik dia bagus dia bagusan kena sholat. Pada tentang para pelungkur ini kirim suil menara dengan mati apa yang disebutnya? Apa arah? Misal wayang dua mati, berdere, orang kan? Apa arti berdere? Dengan mati. Lalu biasa lusul, sila mungkin ada di Imam bisa wah lain-lain kena di Nabi. Dia kata asal berdere itu. Darah, mudah-mudahan berdekat-dekat lain sih. Tahun asal usul dan maksudnya berdara lakukan agama aja aku dia tersuruh al-marhum. Oke, jadi rapor agama aja tersuruh terkena al-marhum. Bagusan terkena berdara kaca al-marhum. Ya, berdara. Bagusan niki kena kerja ni. Kan Maulana Syekh lah Maulana Syekh niki aku tahu si dia kena cerita yang kita dapat dari guru-guru dek yang mau berdaya dia kata Maulana Syekh masih kocek lain cerita dia masih kodek hikmat mau langsung berguru pada beliau dia lalu berguru dari murid-murid beliau mau terdengar oleh Abah Hilmi sering kita dengar dia cerita-cerita Maulana Syekh dari beliau. Jadi di antaranya beliau itu kan suka mengganti nama-nama dusun desa yang kurang bagus kan Bun Salin ya si Maulana Syekh kan Bun Salin SMP dia ada Lombok Tengah kebetulan niki arah tuh gubuk deket gubuk ketian niki arah Bromuntung arah ya berong lagu untung kan benar kan ada berong wika ada berong berongnya sakit gede di anu benar berong kan doa semua. Nah, jadi Bun Salin si Maulana Syekh harap Nabi bareng untuk hari ini berong untuk. Jadi Salin harap bareng untuk. Jadi nama itu juga perlu ada bagus benda. Ada bagus saran. Karena ada suku riwayat di bawah berbagai ada suku dengan Islam, dia buat gawe kebagusan. Dia tiba-tiba ini darah kebagusan sedikit. Langsung suruh neraka. Lalu si kasih sayang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril coba ketua ada makasih ke dia di bahasa tiga dia udah dulu nih ada di tercapai. Ketua ada makasih dia arah di kebagusan gawe benar-benar kecoa. Lalu terpalek sedang malam jadi info di neraka. Maka itu arah ke kebagusan gawe goyo di kuasa arah kebagusan aku ini. Ini kuasa arah kebagusan. Itulah paling malaikat jumpa Allah. Ya Allah, di kuasa arah kebagusan. So jadi lapak malik. Lalu tusuk dula isi Allah SWT kedua. Coba hari arah wayang dia sendiri-sendiri di arah dikasih dengan soleh menu. Ketua-tua saya arah nasidah makaka Sang Abdul Mokke, Abdul Latif ke apa arah lebay narah. Darah biaran ulama arah lebay ya. Jadi menu-menu arah maka bahasa ulama jelasan berhubung dia menu-menu arah ke sholat wajib arah apa dapat telur agak lagi biar
bayi anak dia artis-artis semua. Dia arah-arah ulama, dia tepiak, sebaik berkah, sepenuh ini tepara. Ada dapat dia berembi-rembi aneh lagu. Yang penting namanya bagus. Yang penting namanya. Nah, jadi Bapak yang berbahagia, saya mulai. Ibadah paling tinggi, manusia baru tinggi, di antara yang lain-lain itu adalah sholat. Lalu saya ulang baru macam-macam lagi di pengajiannya. Lalu simpan jelas bahwa pedara kaca almarhum, kan? Nambe bagusan pedara kaca almarhum, lebih bagus kita pakai almarhum kaca almarhumah. Kebiasaan ini, karena Maulana Syekh mengajarkan itu, Bapak yang berbahagia. Apa arti almarhum? Yang telah mati. Apa dong beda ke pedara? Selain berikut jahil ya. Selain berikut datang deh. Selain berikut, lama selain berikut dia beli darah asin dia salin ya. Kan? Nah, lagu niki ya kan ini ada terpapar pelunggur jadi lamun almarhum no di bahasa Arab. Almarhum no isim maf'ul di depan. Almarhum diambil dari kata rahimah. Rahimallahu, rahmatullahu, rahmah diambil dari kata rahmah. Rahimah arti yang diberikan rahmah. Jadi namun tersebut almarhum inak atau almarhumah inak berarti semoga inak bisa dapat rahmat Allah. Yakin. Berarti secara tidak langsung lamun sebut dengan almarhum ina akhirat almarhum amak nun almarhumah ina nun berarti secara tidak langsung kenyegem doa. Lagu lamun tersebut dengan pedali doa tidak ada doa. Ia jadi arti ini paham Ibu? Jadi lamun tersebut dengan almarhum almarhum ya almarhumah ina itu misal mama mana mohon maaf. Jadi almarhumah ina itu apa disebut doa. Ia keparan Arab ampura dalam bahasa Arab tersebut oleh kitab niki boleh tahu syarah ini disebut ngaran khabariyah lafzon insya'iyah maknan oleh teparan. Jadi lafaznya itu khabar, lagu maknanya adalah doa. Ini pengajian atasan sekecil. Tahu berarti lafaznya adalah doa, lagu maknanya lafaznya adalah cerita, lagu maknanya adalah doa. Angka Arab lain sebut tuan guru tu di musibah laut Sidain. Ada sendiri jelasan. Tuan guru ni lain tu tahu tu pokok nane. Cerita doa ni. Kan ngaji di masjid. Ngaji di masjid. Pengajian doa. Hadis Nabi kena hadis Nabi kena lamun tebedoa kan ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin atau insyaallah ni? Amin. Mudah-mudahan masa sehat pelunggu. Amin atau insyaallah ni? Jadi kan lamun doa dene kena insyaallah. Waras support tuan guru ja. Pidato jamaah yang mudah supaya tetap sehat istiqomah insyaallah itu akhir. Berguru ni yang kena kan. Jadi jamaah mudah supaya sehat tetap istiqomah ngaji marakan ini insyaallah ini doa. Buat karena paham tu, utama paham lain ini je masyaallah. Luar biasa buat kawan-kawan lain-lain tu dia. Dia mari kita je pokok tak mahat gitu kan. Kita je kihal ni lain batu-batu tu sida je apa gelar kihal. Apa kihal tu kok kihanda. Jadi macam-macam ni. Nah, jadi aku ni nangkap lah hima si ustaz no tawan mahat no betul guru kan ada le hadis sebutan. Lalu berdoa dia kena insyaallah lah ada tuan guru. Kan? Bu tertegur isi ustaz. Jaga atas meja langsung tai meja tu. Cuek tai tuan guru pun salah pun jadi terus tuan guru ni. Jadi dicampur apa ketika ada doa kelebihan, doa kekurangan. Lamun tebing ilmu, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah jadi
Niki Bapak yang berbahagia. Jadi itulah perbedaan antara almarhum, almarhumah kaca bedare. Lamun kena bedare aja, dia nak doa. Was edah sebut-sebut doa. Bedare wayah enu ni arwah darah bedua sebut-sebut doa. Iya, saya kira ketemu enu. Nah, lamun tersebut terkena almarhum atau almarhumah dia doa itu langsung. Semoga Allah merahmatinya. Tidak kakek senong. Semoga Allah merahmatinya. Amak kakek senong. Maka lamun mama apa ni? Almarhum, lamun nina almarhumah. Oh ni bahasa Arab. Lamun dua telok di atas jadi nina tu. Okay. Lamun dua telok di atas jadi nina. Lamun dua telok di bawah ya mama. Faham kata ni? Ayo ada kita faham kan? Okay. Jadi dia pun tak ni juga telok. Le atas dia pun nina lamun tak. Wah marah dengan aran dengan nina misalnya apa Fatimah kan? Aran almarhumah. Lalu wasiniro. Ya Allah luar biasa. Aran nama Eropa kita kembali ke pasti. Ya pada kere pernah ini ya. Nama Eropa dari almarhumah aran bagus tu masih. Jadi bagus. Itu nama Eropa bagus. Serana almarhum doa. Ya almarhumah tu dengan mati doa disebut deh. Baru mereka hidup mereka lalu biasa kadu almarhum itu adalah dengan sebab meninggal dunia. Angka dede para tuan guru pemotor, dia tuan guru manazil kan masih beliau yang isi majelis sahabat ilmi, makin masih ada. Karena setiap minggu kedua ini tuan guru manazil khair dia sahabat ilmi Najmuddin. Dia akan cepat dia dengan sekelas ke beliau yang isi pengajian abad salah majelis ini. Biasa beliau ini berapa jelo kemis dia akan bayar nombor barat bayar baru jelo Sabtu datang sebalun. Jadi setiap di balik niki jelo Jumat mana niki lagu minggu kedua di balik di masjid ke balik. Jadi warak tu le bilu pentung aran. Okey. Buya tahun datang buara panitia niki tuan guru waktu le jebakan tahu le gerbang apa gerbang masjid jamaah di datang ngomong apa panitia dan sila jamaah pada datang karuan almarhum tuan guru hadiru mulai salah kuning almarhum tuan guru di balik. Iya, almarhum dia makhluk mati doang. La ilaha illallah cerita para mati siwaya. Nah, jadi aja. Nah, disebutan saja kalau itu cuma itu yang maknanya adalah doa. Maka terunggu dia niki datang jadi kena ya Allah, dia nu doa ada doa. Jadi dia ada doa. Anak ke misal onen raden onen ke misal kan dede onen doa doang dek seranak ya Allah jadi anak ini jadi datu raden dek raden dede wa doa itu kebagusan doang itu. Nah makanya itu yang disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi dia mutulak malik tujuh penjelasan pertama baru. Jadi ibadah paling tinggi niki adalah Nabi sholat, ya. Kan perintah sholat niki kan dia langsung menerima isi Rasulullah SAW. Lalu jemput, ya kan? Lalu perintah puasa silahkan di dalam Al-Quran wahara. Jadi diulang lalu jemput isi Rasulullah. Lalu malaikat Jibril langsung menjadi jauh, ya kan? Perintah zakat, perintah puasa, perintah haji itu semuanya dari malaikat Jibril. Nah, lalu perintah sholat ya berbeda lalu akan jemput isi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kadur nampak Nabi lalu jemput ibu-ibu? Apa kadur? Buruk. Buruk. Saya jadi sopir dan saya malaikat Jibril. Saya jadi penumpang dan saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niki jauh atau rapat? Pilih dulu perjalanan namun lama.
Kira jelo, pun lapak. Di sampai-sampai kamu kepak aja, kan? Kalau lapak ya berbulan-bulan pun sampai. Le Mekah, Madinah dah, ibu kiwan kedua, bantu-bantu orang-orang Arab asli kedua. Pira jelo, lamun zaman lain kira-kira orang dari Mekah ke Madinah ke Duta. Ini sampai 3 minggu. Itu Mekah Madinah. Di mana antara Masjidil Haram untuk Palestina kata orang ini kan. Dia Masjidil Aqsa ni hajat ke, Masya Allah, lagi perang dan luar biasa ni. Akhir zaman kan, akhir zaman. Wallahu a'lam. Maka yang penting jaga keimanan kita saja, berbahagia. Nah jadi Arab dengan ibu-ibu agak berketuaan lain. Berbistan dia bercat lalu nyampe Rasulullah dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit Sidratul Muntaha. Ini hanya beberapa jam itu, ini sampai setengah malam, mana? Ini berbistan sampai, baru tak boleh akal nanti, baru tak boleh akal ibu, baru tak boleh akal, dia baru. Lalu coba apa ini akal semakin. Nah, contoh ni kena. Buat pengaji sekali dia oleh ini siaran oleh apa nanti? Apa? Sultalangu ada di Sultalangu. Merah di Sultalangu. Dia datang waktu telat, aja dia jawab. Dia berani kita telat terus dia. Lalu dia sampai dia telat masih lah kan. Terlambat kan. Ya, marunin bahasa Inggris no kan, jadi it is better late than never runin kan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Nah jadi tiang datang telah, kemudian warak ke guru ngaji dulu, warak ke guru itu jadi ada tanda itu dia. Akhir ngaji dia belo pengajian dia akan jadi bodoh. Ada dia ngaji itu kan, akan dulang kan. Budemen selesai ngaji beliau bukan dia 2 jam sekian, 2 jam ngantok kan, ben ngantok jamaah ben sambil nulis gua balik ke suruh ngaji dia la ilaha nyala dengan minangan kan. Pegau kantor jaket, gau kantor jaket subuh-subuhan yang gosok minyak wangi, jalan ke materes tulis adu penuh ah, apa kantor sini mati beres semua luar tuh akhir dia lah jadi materi pidato beres mati. Kedua jamaah niki beli mereka kedua kira-kira teres dengan sebalon ada yang juk suela lampak kira-kira pernah sampai suela kira-kira sila kan iya bersetahun aku lama gila si motor aku kan motor ini namun tergila si motor kan almarhum jari ya. Nah jadi apa yang berbahagia ialah ibarat anak Isra Mi'raj itu. Jadi Rasulullah itu di lapak mesa yang oleh Al-Quran disebutkan Subhanallazi asra. Asra isim atau di separah ini isim muta'addi itu. Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad itu. Di lapak mesa teres senur Andin lapak mesa, dia mungkin sampai jam Sultalangu dalam 1 jam. Lalu dia nyakret, dia dengar. Dia nyakret, dia dari bawah teres sembarang sampai Sweden hanya dalam 1 jam. Karena diperjalankan di jalan mesa. Nah begitulah Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi membawa perintah mengambil perintah sholat. Ya Rasulullah berkata Bapak yang berbahagia, as-sholatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Salat itu cahaya. Salat itu adalah cahaya. Jika ada cahaya, ya Allah sila, bertengaja dengan ada yang sila. Cahaya niki Bapak yang berbahagia, lamun dengan cahaya ini kira-kira ya begitu lapak. Tapi ini sila, kita tahu lengkap mendengar cahaya. Maka cahaya itulah yang menyebabkan pelugum dia bisa berjalan, bisa lampak. Makanya Nabi katakan as-sholatu nurun. Salat itu adalah cahaya yang akan menyinari pelugum dia memang. Pelugum doang makin jum niki sila. Apa yang menyinari pelugum maupun sampai datang jum majelis niki, jum madrasah niki jelo niki.
Apa? Karena ada cahaya Nabi, cahaya zohir, yaitu matahari. Lalu lebih dari itu arah cahaya, yaitu Nabi, cahaya iman. Jadi cahaya iman, cara ia berdiri lampak, ia bercahaya itu. Ia mengikuti cahaya keimanan di dalam hati pelubur dia, maka bisa kita hadir di tempat-tempat bagus. Karena iman kena bercahaya. Ya pun Allah nurus samawati wal ardh. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah fi zujajah. Zujajah itu dan seterusnya. Terus baru batuk dia nanti jadi segeger. Baru batuk sih. Lalu itu jadi segeger tadi Al-Quran. Karena dalam Al-Quran dia khus min Al-Quran ma syi'ta lima syi'ta. Ambil dari Al-Quran itu sampai milik untuk jadi akut. Maka Arab Batur itu tahun KKN tulis Mataram cerita. Cerita ni. Mataram tahun KKN kebetulan KKN ini ledekan polites dengan anak-anak itu. Iya, tahu orang KKN. Buk malam dengan sejauh dia berdiam, dia nana dengan ni kesetak sebulan. Bu bidan lu bingung. Bila dia tolong. Oh, warak tu ustaz. Boleh ajar dia sekolah lalu tu KKN tu. Dia coba suruh tiup-tiup tu. Akhir tentu lalu bidan penuh ustaz dia tolong buat silap. Okey. Akhir dia tolong ni sekat kalau nana sampai tinggal hari tua. Ustaz ni aku ni kebetulan ni taringan. Kebetulan tamat di motor ustaz no. Dia ada ilmi barang barang alumni kata dia. Dia bercerita dia karena aku ni berdoa baru di sini bercerita mana ke berdoa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat Abah Ilmi waktu unina. Di zaman ni berdoa, ya Allah berkat Abah Ilmi, pokoknya ada kedua lah, udah kayak kata ya Allah lah mudah-mudahan ada berkat tu, berkat Bismillah wah. Dia wah anak dia ni. Dengan wahenam mesti dengan subur bicara anak. Subur anak. Angkat engkau suruh meriah, maka dia datang dengan berdiam, dia doang lalu ni karena. Bukan susah cara berdoa. Nah, jadi orang berkah kenapa orang-orang soleh itu Bapak yang berbahagia ni. Ya Allah, maka kita bersyukur kepada guru Al-Maqrullah Walana Syekh. Syukur boleh-boleh kepada Bapak yang berbahagia. Jadi sebaik dia sampai Nabi akan syukur kepada orang sekembali dia yakin wah guru besar kita Al-Maqrullah Walana Syekh. Karena orang soleh ini murid kenapa ini iman orang Syekh. Ini murid tadi ya Allah berkat guru abang guru tinggi dan murid ini dia jadi mentera ini orang-orang yang soleh itu. Nah jadi itulah Bapak berbahagia as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya yang menerangi pelupur dia. Okay? Nah salat ini kena pilih keluar terakhir buat ni. Salat ini pilih keluar wajib pilih 5. Pertama Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Fajr, Subuh. Okay? B paling hebat saliman ni. B paling hebat sebagai saliman ini B. Subuh Asar. Subuh Isya. Ni mana rahsia Bapak berbahagia. Hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah berfirman hafizu ala salawat, jagalah solat-solat penuh. Was salatil wusta, terutama solat wusta. Apa arti solat wusta? Terutama solat wusta. Nabi arti wusta. Tengah arti wusta. Wusta itu arti tengah. Ini kan ibu amaran. Bahasa Arab. Ini kan ibu jari. Ini telunjuk ini jari tengah. Sebab nama jari tengah. Tidak arah. Yang tidak arah. Yang benar jari tengah. Okay. Saya kaya tengah-tengah tahu. Yang berparah adalah jari tengah. Namun ini jari nabi. Jari mana? Namun ini jari kelingking. Namun ini jari tengah. Sebab nama jari tengah.
Tidak alat, udah kena tahu. Pada pada dulu semen, kancing dulu tahu. Ini kan semen nih, semen tahu. Kan? Ini apa? Ini mere, kan? Semen tahu mere. Arah yang dulu sedikit di bawah di kita. Bapak, ini kita. Ini brewok, ini kan jenggot, ini semen, ini rere. Nah ini tawe bawah ini. Darah arah, dah, huruf dah, ini bawah. Jadi semen, mau dan rere. Roda doang, lain doang. Rere dan semen. Dulu baik itu dah doang. Dia pun ada dulu dah, nah pada malam ini kan jadi tengah di depan karena ada di tengah, ada di tengah. Nah makin kaitannya ke sholat. Jaga sholat yang 5, terutama sholat yang di tengah. Lebih sholat yang di tengah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu yang tengah. Maghrib, lamun zuhur udah mulai. Lamun zuhur udah mulai berarti maghrib jadi tengah. Lamun asar udah mulai, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, menjadi tengah. Isya, lamun mulai maghrib menjadi tengah. Maghrib, isya, terus subuh, terus zuhur, asar menjadi tengah. Subuh, lamun mulai subuh menjadi tengah. Kenapa bau jadi? Coba lagi, kan semuanya bisa jadi tengah bilang. Ia pun selalu jaga sembahyang meno. Lalu ada dua pendapat para ulama. Pertama adalah sholat yang dimaksud sholat wusta itu adalah sholat asar. Yang kedua adalah sholat subuh. Ia dua dan itulah pendapat para ulama. Sholat asar dan sholat subuh. Ia para dalam sholat wusta. Dia becak-becak, dia berangkat sembahyang subuh ke jasa. Dia berangkat. Dia berangkat doa lakun. Dia berangkat asar ke subuh. Subuh. Saudara dengan telat sembahyang subuh karena ketiduran, wajar atau tidak? Lalu dengan telat sembahyang asar karena ia bau mangkuk. Kan? Kurang wajar menurut. Kurang bagus menurut. Artinya yang paling berat itu adalah sholat asar. Maka makin waktu bangkit dia kata ngaji. Terima kasih. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih banyak. Sampun asar, jadi kita jawab asar. Ya pun sembahyang betul kan. Pengajian itu dua, diskusi ulang dan selesai. Pas sebentar waktu. Gitu. Allah.
Jangan lanjut ke contoh ibu. Lanjut sedikit lagi. Lebih afdal niki paling afdal mana yang dikatakan sembahyang wusta niki. Wusta niki yang pertama pendapat ulama adalah sholat asar. Kenapa asar afdal nggih? Karena dia tempat orang lamun telat terdek gawe sembahyang asar niki karena ia kelalaian. Ia kelalaian. Dek lamun subuh karena Nabi biasa ketiduran. Lamun dengan tidur dia berdosa soal. Lamun dengan tidur telat sembahyang subuh gara-gara ketiduran itu dia berdosa ya kan tidur lah. Ya, tidur ini kan nikmat nenek kan. Yo sakit kalau diri dedap. Untung kepilih dedap kan. Untung diri tidur nikmat nenek niki. Ya, untung tidur nikmat nenek. Ngentut nikmat nenek. Mungkin subuh ngentut itu lalu operasi. Ya, angka ngentut niki luar biasa. Kemudian dia tak sengaja tentang semangat sejak ngopi juga. Nah jadi orang yang berbahagia itu lebih afdal sholat asar. Yang pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelasan menunjuk tiap lugu, lamun sholat asar niki, qobliyah asar itu muakkadnya itu 4 rakaat. Jadi qobliyah asar. Jadi sedikit sembahyang asar 4 rakaat dulu sembahyang sunat. Sembahyang sunat qobliyah asar 4 rakaat. Rahimallahu ra'an sholat qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati orang-orang yang sholat sedekah asar itu 4 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu kalau sholat asar. Jadi, nah yang kedua pendapat ulama sholat wusta itu adalah sholat subuh. Sholat subuh yang kedua pendapat lagu niki yang kedua. Kenapa? Karena sholat subuh itu juga berat. Di rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh itu lebih bagus daripada dunia beserta isi-isi. Angka ande, ini Bapak yang berbahagia, pelunggu dia melek Allahumma sholli ala Muhammad di masjid. Pelunggu baru melek, masih ada subuh atau tidak? Masih kan? Dede langsung sembahyang subuh. Tapi sholat sunnah dulu 2 rakaat, qobliyah subuh. Kenapa? Karena itu luar biasa afdolnya. Dia masih guru dari Mekah. Lagu dedek lagu dia kayak bid ya, sembahyang subuh langsung. Lagu munasi ada waktu dia untuk kerjakan sunnah ini tidak gawe dulu. Sangat penting qobliyah subuh. Kalau mulai Mekah ya sila ini ke sampun dah sila. Lagu subuh ngone apun kamar. Ngone apun kamar. Ngebang ini ngone juga pun kamar. Mau kendang-kendang itu hampir 20 yang pun kamar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Untuk Nabi, untuk menunggu. Ada yang tunggu itu, ada yang loe dengan mau sembahyang berjamaah subuh. Terutama paling afdal ibu-ibu subuh Jumat soalnya. Subuh Jumat itu paling hebat. Saya ingat subuh jelo kiamat kan jelo Jumat. Jelo kiamat kan jelo Jumat terjadi. Nah, bukira akan terjadi jelo Jumat. Jelo kiamat itu jelo Jumat. Nah, budene subuh yang pun dede terbaik tinggalan subuh Jumat. Saya nak dede kelebak misal subuh jelo terakhir tu jelo kiamat kelebak kiamat tu sampai mau saya subuh kan susah. Jadi dia pun subuh niki terutama Jumat ada yang pertama nanti jelo bantu. Gitu, dede nak kalau nanti lebih maghrib di subuh nanti. Ada yang dede. Nah jadi ini Bapak yang berbahagia, ya aku tadi insyaallah kita jaga saja sholat kita. Kenapa lebih afdal? Saya ulang ini, kenapa lebih afdal sholat asar? Pendapat ulama, saya ingat dengar tidur sebelumnya. Dengar dengan tidur biasa setelah sebelum asar. Biasa dia jam tidur soal, ya dia jam tidur. Angka lama tidur lagi pada mau pahala kejelut ya, enggak tak mau pahala dapat tidur kejelut, yaitu kepala antara tidur kailulah oleh kepala. Tidur kapi ada para kailulah. Bekedan kailulah tidur sedepan zuhur 15 menit 10 menit. Nah yang tidur kailulah. Ini kailulah oleh para. Kalau dia kailulah oleh laut sedikit. Kailulah oleh para. Ini tidur sebentar itu berpahala itu dan itu menyehatkan badan seluruh dia. Kailulah. Nah lamun tidur sebelum sebelum zuhur sebentar lah udah ngone-ngone kedik lah ya kailulah oleh para
Saya ingat Nabi berbahasa khilu fa inna syaitan la yaqilu. Pada tinduk sebelum zuhur itu kailulah karena setan dia tinduk kailulah. No. Maka berarti pelikir saat dia tinduk sebelum zuhur seberapa jadi setan kan dia itu. Maka berarti bisa di mana zuhur sependak lagu. Berbaiklah ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dalam 5 menit, mudah-mudahan dalam 10 menit tidur sebelum zuhur. Lalu baru tidur sebelum zuhur, baru nanti setelah zuhur, lalu semendak, dedek konek lalu. Lalu setelah asar, dia dedek terbaik ya setelah asar. Kenapa? Saya nggak jogang, pengonek-ngonek aja. Hati stres, pengonek-ngonek. Kalau kita biasa tidur nanti setelah ada asar, itu makanya tidak boleh. Jadi ganggu. Tidur setelah subuh dia pasti ulama kebek terkakok rezeki di manok kuning dengan orang lain kedua miskin kedua. Saya nggak menir wasiat malaikat dengan ibu terakhir lagu pilu jadi terakhir lagu ini betul ini kita kalah terakhir di subuh lalu tidur kan menir wasiat Nabi denara dengan hirup subuh kecuali 2 malaikat pasti ngajak oleh julur balik. Aku ini 2 malaikat ini pertama berdoa Allahumma a'ti mumtifan falafal. Ya Allah dengan ini pagi-pagi ini nanti bersedekah mudah-mudahan ada duit rezeki. Lalu milih bersedekah dengan ini jelur ni ada duit rezeki. Anggap pergi bersedekah selepas-lepas ibu. Piaan selaki ada selepas-lepas kopi. Ada riwayat mengatakan saya piaan semama kopi. Selepas-lepas pada pahala para haji baca umrah. No kopi sebenarnya segala. Pada pahala pulau pun sember, le kopi le kopi pahala. Jadi kedua mereka insyaAllah itu kalau subuh. Nah ada Allah yang baik mudah-mudahan Nabi yang dia sampaikan ada faedah, ada manfaat. Kurang lebih yang munasabah, musnapura. Mari sama-sama kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fana bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana Bidinina ma'alil qadri unsa wa zaka Rabbi wa bigna wa bikum lima Tantadi kaulan wa fi'lan karoma Warzukil bullala lanta iman Wa akhilla askiya ulama Nazabil hayri wa nufa kulla syar Rabbana aslilana kulla su'un Wa akhir wa firridha minkal uyun Wa ghfirna Rabbana kulla tuyun Qawla an na'tiyana rusulul madun Wa wirisa anta abrahman sata Rabbana ya zaljalali wa bidana Syu'ali wa وَبَسَنَا دَائِمًا مِنَ الْفِتَنِ وَدِيًا رِجَالَهَا عَلَى السُّنَنِ وَانْشُرَهُمْ بِالْعَشَايَا وَالْبُكَاءِ وَصَلَّى ذَا الْجَلَالِ وَالْمِنَنِ انصُرْ لِوَاءَنَا بَقِي الْوَطَنِ وَبَسَنَا دَائِمًا مِنَ الْفِتَنِ وَدِيًا رِجَالَهَا عَلَى السُّنَنِ وَبِالْعَشَايَا وَالْبُكَاءِ رَبَّنَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْمِنَنِ وَانْصُرْ لِوَاءَنَا بَقِي الْوَطَنِ وَبَسَنَا دَائِمًا مِنَ الْفِتَنِ وَدِيًا السنن وانشرا في العشاء والبكاء وصلاة الله كسر المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء آل الكرام شرفاء وعلى الصف المصابيح الغرام ردك فسبحت فيها الحصى وحلوة الجيش بماء الأمير على معاشي ومعالي وعلى وباطني وظاهري أمرتك فسبحت فيها الحصى وحلوة الجيش بماء الأمير على معاشي ومعالي وعلى ذريتي وباطني أمرتك فسبحت فيها الحصى وحلوة الجيش بماء الأمير على معاشي ومعالي وعلى ذريتي وباطني وظاهري صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikian di dalam Al-Qur'an Abu Sinapura, Allah taufiq wal hidayah sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.